di sini ada beberapa manfaat, yaitu satu, meningkatkan kepuasan, yaitu pelanggan dengan mengetahui kebutuhan dan preferensi pelanggan dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan, yaitu pelanggan yang puas akan lebih loyal terhadap perusahaan dan cenderung membeli produk atau layanan dari perusahaan tersebut atau membelinya kembali. Ketiga, menghasilkan pendapatan bisnis pelanggan. Loyal cenderung akan meningkatkan pembelian mereka dari perusahaan sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan tersebut. Keempat, menciptakan reputasi yang baik pelanggan. Pelanggan yang puas akan cenderung merekomendasikan perusahaan ke orang lain sehingga meningkatkan reputasi perusahaan di masyarakat. Yang kelima, membantu mengembangkan strategi marketing. Manfaat lainnya yaitu perusahaan mampu mengetahui strategi marketing yang tepat dalam mempromosikan produk atau jasanya. Dengan menganalisis data, pelanggan bisnis dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menargetkan pelanggan yang tepat meningkatkan penjualan. Yang keenam, membantu memperbaiki kualitas layanan dengan mengolah upah balik atau flashback, yaitu bisnis dapat mengidentifikasikan masalah dan memperbaiki layanan sehingga tim dapat mengevaluasi dan meningkatkan mutu layanan agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ketujuh, menghindari kehilangan pelanggan. Manfaat terakhir, yaitu bisnis mampu mengurangi risiko kehilangan pelanggan dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan, dapat menghindari kehilangan pelanggan ke kompetitor. Materi yang kedua itu penciptaan Oppo. Nama Oppo saat ini mungkin sudah dikenal dengan halayak umum sebagai perusahaan yang membuat smartphone. Perusahaan asal Cina tersebut awalnya bukan merupakan vendor yang membuat ponsel, melainkan perusahaan barang elektronik berupa Blu-ray disc player atau BD player. Beragam produk tersebut dibuat di tahun pertama. Oppo dirintis oleh Tony Chen pada tahun 2004 di kawasan Guangdong, Cina. Kala itu, Oppo memasarkan produk tersebut untuk kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Berangkat dari kesuksesan ini, Oppo lantas memproduksi produk berkategori lain, yaitu berupa earphone berteknologi HiFi hingga pemutar MP3 atau MP4 yang bisa dibilang cukup laku di pasaran. Belum puas, Oppo lantas melakukan ekspansi ke bisnis ponsel genggam atau HP untuk pertama kali pada tahun 2008 lalu. Ponsel fitur yang bernama Oppo A103 atau Smile Face. Pada saat ini Oppo identik dengan logo emot tersenyum alias smile face yang nampak di logo Oppo itu sendiri. Karena HP pertama Oppo tadinya dihiasi dengan emot tersenyum yang terletak di bagian belakang, dan di bawah sini ada contoh dari Oppo A103. Smartphone pertama Oppo seiring berjalannya waktu dan demikian mengikuti kemajuan teknologi, Oppo mulai ikut merampaikan pasar ponsel pintar atau smartphone dunia, terutama di Cina. Perangkat smartphone pertama Oppo adalah Oppo X903 atau Oppo Find Me yang dirancang pada tahun 2011 lalu. Ponsel ini merupakan ponsel Oppo Find series pertama Oppo yang digunakan untuk memasuki industri smartphone. Secara spesifik, Oppo X90 memiliki layar 4 inci dilengkapi dengan keyboard QWERTY yang dapat digeser ke samping, silinder prosesor 1 GHz dan RAM-nya 512 MB. Setelah itu, barulah Oppo mulai meluncurkan aneka perangkat smartphone mereka yang hadir dari beragam lini produk. Berikut produk-produk pertama Oppo dari berbagai lini seri yang pernah dirilis di industri smartphone. 1. Oppo X903 atau Find Me. Oppo Find Me series 2013, Oppo N1, Oppo N series 2013, Oppo R1 atau Oppo series 2014, Oppo A33 atau Neo 7, Oppo A series 2015, Oppo V1 atau Oppo V series 2016, Oppo K1 atau K series 2018, dan Oppo Reno ini series 2019. Merambah segmen IoT di luar smartphone dan segmen produk pertama tadi yang berupa BD player dan
MP3 atau MP4 player. Oppo juga merambah ke segmen produk pintar atau Internet of Things atau disebut dengan IoT yang bisa dipakai oleh pengguna. Langkah Oppo untuk masuk ke segmen IoT diawali dengan Oppo Watch pada tahun 2020 lalu. Kemudian, merambah ke produk Two Wireless Stereo atau TWS, earphone Oppo Enco Series, Oppo Band Series, Oppo VG Router, hingga Oppo TV. Oppo sendiri sudah menjadi salah satu vendor smartphone terbesar di dunia yang memasarkan perangkatnya di sekitar 50 negara. Di Indonesia, Oppo kini memasarkan 3 lini smartphone, yaitu smartphone Find Series, Oppo Reno Series, dan Oppo A Series. Dikutip dari Kompas Tekno dari situs web resmi Oppo, produk terbaru yang mereka tawarkan dari masing-masing lini tersebut adalah Oppo Find X7 Pro untuk Oppo Find Series, Oppo Reno 7 5G untuk Oppo Reno Series, dan Oppo 57 untuk Oppo A Series. Selain smartphone, mereka juga memasarkan sejumlah produk IoT di tanah air. Dan masih banyak lagi produk-produk yang mereka pasarkan. Materi selanjutnya yaitu pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah singkatan yang berasal dari 4 elemen dalam metode analisis ini, yakni strength yang berarti kekuatan, weakness yang berarti kelemahan, dan opportunities yang artinya kesempatan, dan threats yang artinya ancaman. Dengan demikian, analisis SWOT dapat kita artikan sebagai sebuah teknik perencanaan, strategi, maupun penyelesaian masalah yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk keperluan bisnis tertentu atau suatu proyek. Metode ini menekankan pada peningkatan peran faktor internal maupun faktor eksternal. Gunanya menyusun strategi perencanaan, ide, dan penyelesaian masalah secara efektif. Materi selanjutnya yaitu analisis SWOT Jaya Bakery. Jaya Bakery merupakan salah satu industri yang memproduksi berbagai macam roti dan kue di Lampung. Ada di Bandar Lampung dan di Metro. Data kapasitas produk rata-rata mengalami penurunan selama 3 bulan terakhir, yaitu 52.968 unit, 49.841 unit, dan 43.597 unit. Permasalahan yang terjadi adalah penurunan penjualan yang diakibatkan faktor persaingan. Adanya industri besar dengan jenis produk yang sama bermunculan dengan produk yang lebih menarik dan inovatif, membuat persaingan dalam pasar roti semakin ketat. Oleh karena itu, kegiatan peningkatan kualitas produk sangat diperlukan pada industri ini. Kualitas produk merupakan seluruh karakteristik produk dan jasa yang dalam pemakaiannya sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Perancangan dan pengembangan produk meliputi beberapa tahap, antara lain perencanaan, pengembangan konsep, pembuatan desain level system, pembuatan detail design, pengujian, dan produk analisis SWOT. Pada tahap analisis SWOT menganalisis faktor internal untuk menginformasikan dan membuat rekomendasi sehingga dapat diambil tindakan manajemen yang tepat. Selanjutnya dilakukan penyusunan kuesioner SWOT setelah ditentukan kekuatan dan kelemahan pada faktor internal, serta peluang dan ancaman pada faktor eksternal. Dilakukan pembobotan INVAS atau EVAS. Dari hasil perhitungan bobot akan dihasilkan matriks kuadrat SWOT untuk meliputi posisi perusahaan. Industri roti Jaya Bakery saat ini berada di kuadrat 1 atau strategi agresif. Maka berdasarkan hasil tersebut, diperlukan perbaikan untuk pengembangan produk roti Jaya Bakery. Untuk perbaikan dan pengembangan produk roti dilakukan dengan menggunakan pendekatan QFD yang diawali dengan menggali apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk roti manis. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas produk menggunakan pendekatan QFD adalah mengidentifikasikan pengumpulan keinginan konsumen.
Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan analisis SWOT, maka market posisi kuadrat perusahaan berada di posisi strategi agresif, yaitu selalu melakukan pengembangan dan inovasi produk. Dan dengan pendekatan Quality Function Development atau QVD, prioritas utama persyaratan yang diprioritaskan untuk memperbaiki adalah desain kemasan, penyajian makanan, kualitas bahan tambahan, kualitas bahan baku, dan yang terakhir yaitu pemasaran.